tahu bagaimana klasterisasi pemilih Aceh. Mana yang pemilih tradisional, malah pemilih emosional. Kan gitu, mana pemilih terdidik. Nah, ketika pemilih terdidik, banyak sekali alat peraga di sini. Banda Aceh misalkan. Banda Aceh sebagian Aceh besar, itu kan orang terdidik. Tapi coba lihat, spanduk alat peraga yang dilakukan untuk itu berserak. Tapi yakin, coba sekarang pergi aja ke Long sana. Atau ke Aceh Jaya. Pasti minim. Anggota KIP menjadi alah. Kayak ulo-ulo. Kayak kita di zaman batu gitu loh. Betul. Iklan yang memalukan. Menurut saya itu memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakam FEHTEM bertemu kembali dengan saya Akmal Abzal di episode ke-25 tahun kelima edisi Kamis 14 November 2024 dengan tema benarkah anggaran sosialisasi calon gubernur Aceh 10 miliar sia-sia? Mulai dari efisiensi dan benarkah angka fantastis itu? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita hari ini, Dr. Nasrul Zaman ST MKes, akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik. Di studio telah hadir beliau. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puh apa? Alhamdulillah, nyau merumpuk ngontuk Akmalnya agak dihucu lah. Biasa kita akan membicarakan tentang dinamika Aceh. Siap. Rekan FEHTEM, tahapan Pilkada Aceh sudah mendekati hari H. 27 November adalah hari yang menentukan siapa yang akan menjadi gubernur Aceh ke depan. KIP telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengisi tahapan demi tahapan agar memastikan publik dapat mengakses segenap informasi. Namun, berbagai macam perkara mulai timbul dari hiruk-pikuk tahapan yang ada. Berbagai macam tanggapan masyarakat terhadap minimnya sosialisasi dan rendahnya upaya KIP Aceh untuk mengedukasi tahapan pilkada ini menyentuh segenap lapisan, menjadi diskusi publik di warung-warung kopi. Sehingga dugaan terhadap pengadaan bahan-bahan sosialisasi yang kurang bermutu mulai dibicarakan oleh para pihak. Di studio dengan Dr. Nasrul Zaman, kita mengupas materi ini. Kira-kira Pak Dr. Nasrul, benarkah ada kekhawatiran publik? Pertama adalah dengan bahan-bahan sosialisasi yang disiapkan oleh KIP sehingga menimbul pertanyaan sia-sianya anggaran miliaran rupiah. Iya, kalau kita melihat memang ini kan anggota KIP ini ketika dulu berhasil misalkan mendapatkan pagu untuk mensosialisasikan kandidat. Kalau sebelumnya itu kan di kandidat sendiri masing-masing, ini ada sebagian dilakukan oleh penyelenggara pemilu, KIP dalam hal ini. Nah, ketika ini sudah didapat, sudah diperoleh, tapi memang kayaknya KIP ini kurang baca juga. Bahwasanya pola-pola penyebaran poster, spanduk dan sebagainya itu hanya mampu mempengaruhi masyarakat itu 0,03%. Tidak begitu besar. Tidak signifikan, 0,03%. Kemampuan poster spanduk itu mempengaruhi atau memberitahu atau mengedukasi orang itu hanya 0,03%. Iya. Jadi tidak cukup efektif media itu digunakan. Itu satu hal. Nah, hal yang kedua, kalau kita lihat pola-pola mengenalkan kandidat kepada masyarakat itu kontennya itu minim sekali mencerdaskan. Ada dua hal sebenarnya yang mau disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kertas suara nanti. Itu perlu disampaikan tuh, bagaimana bentuk kertas suara. Betul. Nah, itu dikenalkan. Tapi kalau kita lihat dari apa yang ada, nggak kelihatan. Gitu ya? Ya. Nah, yang kedua, apa pesan-pesan dari kandidat ini, visi misinya? Kan ini yang mau dikenal oleh masyarakat. Ya. Masyarakat tuh mau tahu yang pertama bagaimana nanti di kotak suara-suara dia, kemudian apa yang disampaikan atau apa visi misi dari kandidat. Seyogianya KIP Aceh itu mengajak tim ses ini mendiskusikan, kami ini mau buat spanduk, baliho, banner dan sebagainya untuk kalian. Pesan apa yang ingin disampaikan? Ayo, dari A, dari B. Sampaikan semua. Kalian ada untuk spanduk sekian ribu. Nah, isi apa yang mau kalian bikin. Berarti dari amatan Dr. Nasrul Zaman, apapun bahan yang telah disebarkan kepada masyarakat itu
jauh dari efektivitas dan manfaat kepada publik. Benar. Nggak ada sesuatu yang didapat oleh masyarakat. Jadi kalau cuma foto kandidat nomor 2, apa yang mau disampaikan, apa yang mau dapat masyarakat? Udah gitu fotonya juga tidak sesuai surat suara. Catatan kita kan kepingin masyarakat itu mengetahui bagaimana nanti kandidat itu di surat suara itu satu, ya kan? Nah, kalau kita menganggap masih ada persentase masyarakat yang bingung melihatnya. Iya. Yang kedua, tadi pesan apa dari masing-masing kandidat? Kan sekarang kan pola-pola misalnya dialog kemarin kan nggak mungkin tercapai semua. Betul. Nah, tapi ada media yang bisa dilakukan. Cuma sayang, KIP-nya kan nggak sanggup mikirnya sampai ke situ. Harusnya ini kan dipikirkan. Pesannya apa? Misalkan dalam kesehatan, si A bilang apa, kesehatan si B bilang apa, sampaikan, tulis. Ini kan, inilah sebenarnya harusnya kandidat juga protes pada KIP. Harusnya protes. Jangan mengenalkan begitu dengan foto di atas bawah, satu di atas, satu di bawah, terus di bukan itu, bukan estetika. Tetapi adalah poin dan pesan. Sejauh ini dalam amatan Dr. Nasrul Zaman, apa yang menyebabkan bisa produk sudah tersalurkan tapi nilai yang didapat oleh masyarakat itu sangat minim? Iya, kan dua-duanya malas mikir. Kandidatnya malas mikir, Iya. padahal itu haknya. KIP-nya apalagi? Nah, prioritas mikir tuh KIP sebenarnya. Kandidat kan sibuk keliling lapangan. Iya. Nah, KIP-nya mikir bagaimana kita mengenalkan kandidat ini. Karena ini tanggung jawab kita. Kan usah mikir begitu. Kalau nggak ngerti, panggil orang yang ngerti. Ini persoalannya kan begitu nih. Merasa semuanya bisa sendiri, merasa ya mampu, akhirnya hasilnya begini. Ini menurut saya memalukan. Apakah itu masuk pada kategori mubazir? Jelaslah mubazir. Yang pertama tadi, media yang dipilih dengan media kampanye lini bawah itu nggak efektif, 0,03%. Mampu mempengaruhi orang. Yang kedua, tidak ada pesan. Substansi mau disampaikan apa? Nggak ada, kosong. Hanya nomor. Itu untuk apa hanya nomor? Sekiranya KIP terikat dengan ketentuan baku bahwa PKPU mengatur hanya boleh pengadaan pada posisi poster doang. Ngerti Atau nggak arti spanduk. poster spanduk apa? Kan menyampaikan mengenalkan kandidat. Iya. Yang dikenalkan kandidat apanya? Orang dan omongannya. Karena mereka, makanya KIP itu meminta visi misi kandidat. Kan itu. Kalau nggak tuh apa visi misi kandidat di KIP? Maksud dokter bukan hanya foto dengan coblos mereka. Iya. Tapi harus Ada tersampaikan kepada publik tersampaikannya. visi misi dan program Visi-misi kerja. yang ada dia sampaikan di KIP. Di KIP. Mereka kan ada visi misi sampaikan tuh. Ya. Nah, semua yang ada di visi misi itu bisa disampaikan, kecuali yang tidak boleh adalah tidak ada di visi misi. Tapi itu nggak boleh. Tapi kalau ada di visi misi, sampaikanlah. Karena rakyat ini kita kan mau cerdaskan nih. Bagaimana kita mencerdaskan rakyat kalau foto aja yang kita tampilkan? Coba, apakah pertimbangan karena foto? Kayak aku pilih si Pola karena foto di laganya? Nggak mungkin lah. Nah, inilah butuh kecerdasan sebenarnya. Jadi nggak ada yang salah karena visi misi sudah ada. Itu juga hak publik. Ya. Dari beberapa temuan tim redaksi PEHTEM mendapatkan juga pemasangan baliho itu bukan pada tempat yang strategis, dan juga di sana terlihat bahwa alat ikat dengan yang tidak bisa membuat dia bertahan oleh jemuran matahari atau serangan hujan. Ini bagaimana tanggapan Dr. Nasrul Zaman? Ya, seperti yang ini ya. Ini kan diikat tali plastik nih. Ya, diikat tali plastik. Nah, saya pikir inilah sebenarnya lagi-lagi ini polanya kan di kontraktor nih sebenarnya. Jadi akhirnya ya seadanya terpasang, dipoto menjadi dokumen. Nah, kalau kita lihat juga pola sebaran ini Pak Tengku Akmal, kalau di Kota Banda Aceh rata-rata per 100 meter ada. Iya. Tapi coba kita misal ke Aceh Jaya, ke Aceh Selatan, ada nggak? Pasti nggak. Pasti nggak sebanyak seperti itu. Untuk apa di Banda Aceh semuanya? Banda Aceh ini akses pada informasi itu cukup kuat. Yang tidak itu kan di daerah jauh, misalkan ayo ke Lam Tebak, ayo ke Indrapuri ke dalam ya, ke Pidi ke dalam sana misalkan. Itu Tangsi sebagai itu yang perlu disampaikan. Nah, inilah saya bilang tadi, memang hanya sebatas kewajiban. Jadi negara mendorong, bagus kasih ke kandidat sebenarnya. Bagus ke kasih kandidat aja, uang negara nggak usah kasih ke KIP. Mungkin kan setiap periode ada terjadi perubahan peraturan.
bahwa PKPU kali ini hanya batasan spanduk semata. Sementara kalau untuk pasangan calon bisa mereka membuat visi misi dalam bentuk poster, leaflet dan seterusnya. Tapi apakah dengan kondisi hari ini yang sudah dilakukan oleh KIP dengan anggaran yang diduga mencapai miliaran rupiah tersebut akan dianggap apa yang telah dilakukan oleh KIP itu sia-sia? Ya sia-sia, karena memang pesannya kan dua tadi. Untuk apa KIP melakukan itu? Yang pertama, saya ingat sekali itu, supaya mengurangi beban kandidat. Kan itu semangatnya dulu. Negara ikut aktif, mengurangi beban kandidat untuk kampanye. Kan itu asbabun muncul kenapa dikasih ke KIP. Kenapa negara tanggung. Tidak semuanya. Tapi ya sebagian oke, tanggung oleh negara. Nah, kemudian ketika sudah diserahkan negara, pesan apa yang harus disampaikan? Kan itu harus ngerti. Kan mesti nggak latus PKPU tulis ini kepada PKP kabupaten kota provinsi, nanti fotonya tuliskan pesan. Nggak begitu dong orang cerdas. Harus dipahami juga. Iya. Harus kreatif juga. Ini kan pesan nih, kita diberi kewenangan untuk membuat spanduk baliho untuk mengenalkan kandidat-kandidat yang maju ke masyarakat. Terjemahkanlah untuk mengenalkan itu apa. Betul. Begitu Bukan dia. hanya pas foto ansih ya. Iya, ini kan ini kita bukan anak SD ini. Tapi Dr. Nasrul, kondisi yang dilakukan oleh KIP kan bukan hanya semata-mata edukasi sosialisasi itu lewat spanduk. Iya, apalagi yang lain. Nah, tapi kan juga sudah lakukan debat kandidat sampai dengan beberapa kali yang untuk gubernur dan bupati. Tuku Akmal lihat kan debat kandidat? Iya. Lihat iklannya juga kan? Iya, saya lihat. Iya kan? Iya. Buruk nggak? Tidak produktif menurut saya. Udah itu dia. Iya. Sebenarnya bisa dengan murah, dengan eye catching, orang lihat, orang tertarik. Pakai dong. Skenario bener, sutradaranya bener, nggak mahal kok. Saya kenal beberapa produksi film di Aceh misalkan. Karena untuk tugas negara mereka mau murah kok. Iya. Kan tugas negara yang penting transparan. Kamu cuma anggaran bantu. Mau kok mereka. Coba lihat, gunakan adalah anggota KIP menjadi kayak ulo-ulo, kayak kita di zaman batu gitu loh. Betul. Iklannya memalukan, menurut saya itu memalukan. Tidak ada unsur orang mau ngelihat. Ya. Ya kan kita mau buat film, orang bagaimana mau ngelihat. Betul. Kalau orang buat film kita orang nggak mau ngelihat, kan itu apa itu? Belum lagi metode, cara, saya bilang buruk banget. Betul. Buruk banget. Intinya Dr. Nasrul Zaman melihat kalau kreasinya itu bagus dan itu menyentuh esensi dari pendidikan pemilih, edukasi publik, persoalan miliaran rupiah itu nggak ada masalah. Kalaupun lebih uangnya nggak ada masalah, karena sampaikan. Kan kita sampaikan apa maksud penyelenggara, apa maksud negara memberi uang kepada mereka adalah supaya rakyat cerdas memilih. Basis kecerdasan itu apa? Kan bukan foto. Tapi adalah pesan-pesan apa yang mau untuk makanya diminta kepada kandidat menyiapkan visi misi dikasih ke KIP. Iya. Kalau nggak untuk apa itu visi misi itu? Nah, kalau Dr. Nasrul lihat di tayangan kita dengan format foto yang dispanduk diikat dengan tali plastik, itu seakan-akan dengan angin yang sepoi-sepoi saja itu mudah jatuh. Itu apa pandangan itu? Jadi Tengku ya parah. Tadi saya sampaikan pesan kampanye lini bawah itu cuma 0,3%. Ya kan? Ditambah dengan nggak kuat. Nggak kuat itu bukan dihampas oleh badai ya. Jadi maksud saya sudahlah tidak memberikan pesan apa-apa, ngasal lagi. Sedianya ini menjadi evaluasi penting ya. Oh iya. Maksud saya beginilah ya. Mereka dipilih dari sekian orang ikut kontestasi. Masa nggak mau berdiskusi ada 7 orang. Di provinsi lain 5. Di kita 7. Harusnya kan lebih gagah, lebih firm, lebih keren. Iya. Gimana? Lebih loh. Ada apa? Dengan 5-7 itu ada apa pandangan? Ini soal kapasitas. Sejak awal saya meragukan kok kapasitas mereka ini. Tapi sebagian besar kan merupakan ex penyelenggara yang sebelumnya. Iya, dari awal memang dia nggak punya kapasitas walaupun ex penyelenggara. Tapi kan di dalam KIP itu kan semua akan bekerja sesuai divisi masing-masing. Divisi itu kan tupoksi, tetapi ruang diskusi di antara mereka itu kan harus ada. Masa nggak ngerti sistem manajemen tata kelola pemerintahan dalam KIP?
Benar tupoksi A, tupoksi B. Tetapi dalam konten tupoksi saya harus dengar juga komisioner yang lain. Seperti apa? Ini saya begini nih. Ya kan? Nah, diskusikan bagaimana materinya. Supaya kita betul-betul mampu dianggap oleh masyarakat. Pesan-pesan kita sampai. Bagaimana? Ayo diskusi. Kan nggak mungkin. Karena divisi saya itu yang menunjukkan dia nggak berkualitas, saya bilang. Atau memang berharap penuh bahwa totalitas sosialisasi itu ada kepada pasangan calon? Iya. Kan negara sudah memberi ke mereka, ada uang di mereka. Kalau nggak kasih aja uang itu ke calon, saya bilang. Betul, kasih aja ke calon, misalkan ada 10 miliar. Kasih 55 miliar kalau 2 calonnya. Ini bantu negara. Kami nggak mau desain supaya lebih efektif, kalian saja gunakan, nanti tanggung jawabnya sama kami. Distribusi sendiri? Distribusi sendiri. Kami nggak sanggup distribusi karena kami nggak punya jaringan. Kalian punya kemampuan tim ses dan sebagainya, maka kalian kelola nih. Tapi tanggung jawab sama saya. Keren nggak? Kalau PKPU mengatur demikian mungkin lebih keren. Tapi karena terikat dengan PKPU bahwa ini harus pengadaannya lewat KIP Aceh, cuma masalah kreasi saja. Kreativitas kan. Yang dituntut penyelenggara ini kreativitas, kreatif, banget. Maka dibutuhkan, saya ngelihat gini Tengku Akmal. Di mana ada ruang-ruang diskusi dilakukan oleh KIP Aceh ini untuk bagaimana mendorong kesuksesan pilkada di Aceh. Sampai sejauh itu terpantau oleh... Iyalah, harusnya kan begitu. Saya ingat waktu Tengku Akmal dulu misalkan, ketemu dengan forum mahasiswa ini, ikut dengan sana, diobrolin, kan begitu. Itu adalah ruang bagaimana menyerap. Apakah FGD, ayo orang-orang ilmu komunikasi UIN, komunikasi Unsyah duduk, ini kami dikasih begini nih, ayo gimana membuatnya supaya lebih efektif. Ada nggak dampak ketika minimnya edukasi, kemudian melemahnya kreatif dari KIP Aceh itu terhadap pilihan warga? Pastilah. Kita kan mengharapkan pemilih cerdas. Bagaimana pemilih cerdas kita harapkan kalau instrumen untuk mencerdaskan itu kita tidak dukung? Kalau KIP menganggap bahwa pemilih semua sudah cerdas, bagaimana? Itulah salah KIP. Makanya saya bilang nggak pantas dia jadi KIP. Dia kan tahu bagaimana klasterisasi pemilih Aceh. Mana yang pemilih tradisional, malah pemilih emosional. Kan gitu, mana pemilih terdidik. Nah, ketika pemilih terdidik, banyak sekali alat peraga di sini. Banda Aceh misalkan. Banda Aceh sebagian Aceh besar, itu kan orang terdidik. Tapi coba lihat, spanduk dan alat peraga yang dilakukan untuk itu berserak. Tapi yakin, coba sekarang pergi aja ke Long sana. Atau ke Aceh Jaya. Pasti minim. Saya pastikan minim. Apakah dengan waktu yang tersisa masih bisa KIP melakukan upaya maksimal? Itu nggak alasan. Sebenarnya kalau dia mampu membuat tadi seperti ada foto, kemudian ada visi misi, dia panggil kok kandidat, tim ses kandidat. Ini punya kami buat. Kami nggak sanggup membawa ke Aceh-Aceh tempat lain. Nah, kalian bawa, kalian sebar. Ada cara. Prihatin kita. Iyalah. Dengan kondisi seperti ini ada harapan masyarakat ya bahwa ketika melemahnya, saya melihat di lapangan Dr. Nasrul Zaman bukan hanya tugas tim sukses pasangan calon gubernur, juga kedua pasangan calon itu rendah sekali bahan alat peraga kampanyenya, ditambah minimnya alat peraga yang disediakan oleh KIP Aceh. Apakah itu nanti setelah masyarakat datang berduyun-duyun ke TPS, mungkinkah mereka akan diilustrasikan bagai membeli kucing di dalam karung? Iya, hampir sama begitu, tapi lebih pada kenapa mereka memilih kecenderungan hanya emosional aja nanti, bukan kecerdasan. Betul. Jadi kita memilih si A bukan dilandasasi argumen, tapi lebih pada sentimen-sentimen nanti. Berarti harapan Dr. Nasrul Zaman kepada KIP itu bukan hanya tingginya partisipasi, tapi terjadinya pemilih yang berkualitas. Tinggi partisipasi itu bukan upaya KIP kok. Oh, gitu. Sekarang misalkan apa upaya KIP untuk tinggi partisipasi? Tingginya partisipasi sejauh mana kandidat bekerja di lapangan. Kalau kandidat nggak kerja di lapangan pasti partisipasi rendah. Betul. Bukan kerja KIP. Tapi untuk menjadi pemilih berkualitas, nah itu sama-sama kita. Tidak hanya KIP, tidak hanya kandidat, tapi saya, Tengku Akmal, Pehtem, dan semua publik itu berkewajiban untuk melahirkan pemilu yang berkualitas melalui kecerdasan pemilih. Debat kandidat yang sudah dilakukan oleh KIP Aceh maupun KIP Kabupaten Kota, apakah mampu mendongkrak partisipasi sekaligus menjadi bahagian dari edukasi publik? Itu juga menurut saya begini, sangat konvensional. Yang pertama dari materi kampanyenya, ya. Kemudian dari jumlah.
Iya. Frekuensi kan cuma 3 kali nanti. Betul. Nah, di luar itu, KIP Aceh tidak mempertimbangkan penggunaan influencer-influencer. Iya. Kan gitu. Betul. Harusnya digunakan influencer-influencer itu. Perlu diingat Bang Akmal, sekarang ini masyarakat Aceh 87% itu memiliki media sosial. Betul. Ya, 87%. Nah, kita bayangkan kalau misalkan KIP mampu mendorong melalui influencer impresinya 30% saja misalkan. Udah keren tuh. Betul. Tapi ini nggak digunakan. Harusnya kalau mau benar, menurut saya berarti media boleh di cross check juga sama ahli media. Jauh lebih efektif menggunakan kampanye media sosial daripada spanduk-spanduk ini. Spanduk ini kan nyemak jadi sampah nih. Betul. Jadi sampah, kemudian ini kan jadi limbah. Ini limbah nih. Sulit terurai plastik dan sebagainya itu. Jadi kalau dia gunakan influencer, dia kampanye itu lebih keren. Oke. Lebih keren. Di tengah kelemahannya kreativitas KIP Aceh dalam mengedukasi, sosialisasi, peran influencer tersebut, peran masyarakat, apakah terus menunggu atau menjemput bola? Nah, harusnya kan begini, mereka kan sudah diamanahkan tugas itu. Jadi jangan terus kita kok masyarakat apa tugasnya? Ya, you sudah diamanahkan di situ. Kalau you nggak mampu, you mundur kasih ke masyarakat itu, gitu loh. Mudah aja, kan mereka udah menggunakan anggaran negara. Jadi ngapain kita minta rakyat lagi? Tinggal kalau mereka sudah kreatif, ada kendala, ngadu sama rakyat, ngadu sama tokoh-tokoh, Tengku Akmal sebagainya, Tengku Akmal. Dan followers John na 18.000, jet bantu pasonya jet. Kan boleh. Betul. Nah, ada nggak dilakukan? Itu kan harusnya begitu dia. Atau jangan-jangan mereka sudah lakukan, kita saja yang nggak tahu. Ya masa nggak lewat di beranda medsos kita? Kan mudah ngeceknya. Hah? Udah kan? Kadang-kadang kan ada bahasa Enggak, orang itu. itu pasti mudah ngeceknya. Duluan mentong ya hana depu. Iya, Gua tapi tapi depu mana di bendu. medsos kita coba buka medsos orang pun nggak ada, medsos kita apalagi. Karena begini kan, di medsos itu Bang Akmal, dia tidak memilih-milih. Misalkan influencer misalkan KIP sudah menggunakan namanya social media advertising. Iya. Meta ini tidak memilih-milih. Oh, aku sama Tengku Akmal nggak masuk di iklanku. Nggak begitu. Dia semua Rata dia. dia. Misalkan kan di medsos Tengku Akmal kan ada misalkan iklan ini. Masa dia kenal sama Tengku Akmal? Dia Tengku Akmal berdama kan enggak. Betul, Dia betul. merata dia. Siapa saja yang mengakses pada saat itu dapat semua dia. Bagaimana pandangan Dr. Narzudarman ketika mindsetnya KIP Aceh itu memada berbagai macam sosialisasi itu dilakukan oleh media sosial resmi KPU? Nah, beberapa pengalaman kita, ya, kalau akun-akun resmi KPU dan saya nggak banyak followernya, Begitu pula ya. nggak banyak followernya. Tapi begini, misalkan nih, ketuanya siapa sekarang tuh? Ketua KIP. Agus nih, pasti lebih banyak follower Agus nih Personalnya. ketimbang follower KIP. Betul. Nah, maka yang penting adalah Agus nih mengkampanyekan, jangan-jangan dia pun nggak kampanye kan cilaka kita. Oh, betul. Gitu dia. Jadi memang nggak ada satupun medsos organisasi itu lebih besar dari medsos individu-individunya. Nggak ada. Setidaknya kalau memaksimalkan peran media jaringan pribadi saja lebih dari cukup ya. Ya, udah lumayan lah. Nggak lebih dari cukup. Minim juga kan. Kalau misalnya di Aceh nih, Agus ini siapa juga. Tapi masih banyak Tengku Akmal. Dokter, kembali kepada anggaran yang begitu Besar. fantastis. Iya. Apa yang harapan Anda ingin lakukan itu? Ya, saya bilang ini kan sudah maksudnya ini kita mengkritisi setelah terjadi karena kita nggak pernah diajak duduk juga. Tapi kan masih ada waktu. Masih 2 ada. pekan lagi ini adalah waktu yang cukup urgent. Iya. Ya, jangannya uangnya udah habis. Kamu udah cetak semua. Persoalannya ini udah dicetak tapi nilai cetakannya itu ya. Tapi kalau masih ada sisa, kita sarankan gini Tengku Betul. Akmal. Gunakan influencer di social media advertising di 5 platform, TikTok, Facebook, Instagram misalnya gitu ya. Semua lini diserang. Serang. Katakan impresinya katakanlah dalam 1 bulan 100.000 atau 200.000, itu keren tuh. Betul. Terutama ya di wilayah Aceh keseluruhan lah. Betul, Kita bisa taruh kok hanya untuk Aceh misalkan. Kita mau impresi berapa? 1 juta bisa. Bayarnya murah juga. Sebab warga kita Aceh ini sampai Tapi dengan catatan
video singkatnya bercantik betul. Bro dah lah. Iya, betul. Pakai betul. orang lain aja lah. Betul. Kan orang pucap ditanya. Betul. Memalukan tuh. Betul. Pakai orang lain yang bagus, yang apa, skenario-nya mantap, orang melihat tertarik, bisa dulu, di share-nya, keren nih. Betul. Ini enggak, begitu tengok ada malas tengok share-nya pun. Kita tutup tuh, kita skip, Jangan-jangan nanti kalau di televisi alihkan channel. Itu maksudnya, kan parah juga tuh. Cobalah lihat. Perlu strategi juga ya. Makanya saya bilang kita ini Bang Akmal tahu diri ya. Saya, Tengku Akmal, siapapun begitu dikasih amanah, tahu diri, kita tidak tahu semua. Misalkan kita ini tentang publikasi. Apa salahnya kita bikin FGD publikasi di kampus? Seperti apa supaya impresi pesan ini bisa jangkauan lebih luas, orang lebih masuk sebagainya. Mereka akan memberikan alternatif. Apa susahnya sih kita berbagi ilmu dengan orang lain? Ajak dia, kita kan tahu siapa yang mampu. Mudah tuh, ke kampus saja selesai tuh. Ini kan soal ke kampus nggak mau datang dia. Tapi kan kesibukan tahapan yang begitu itu ketat alasan ya. kita ngerti lah. Nggak usah bilang lah, Tunggu Akmal mantan anggota kita. Wih, pegah aja 20 jam. Betul. Alah lah. Betul, Nggak usah bilang balik batu ya, ngerti kita dalam masalah dah depan. Tapi Dr. Nasrul Zaman, ada harapan kepada KIP Aceh dalam sisa waktu yang tersisa ini. Bagaimana efisiensi anggaran tapi memaksimalkan sosialisasi? Tadi saya sampaikan, gunakan sosial media advertising sekuat-kuatnya. Bisa kok. Anak-anak yang kreator film singkat kita itu, Reels itu dalam 1 hari selesai dia buat. Tapi kan butuh biaya juga. Kan ada biayanya. Kan 10 miliar kupu. Kalau biayanya sudah habis seperti Dr. Nasrul Sudah sampaikan, itu pandai-pandai kalian lah. Kenapa ya ada Bruno ada laginya? sebab kan betul, kalau kita lihat Banda Aceh, ibu kota, Melabuh dan Lok Sumawe mungkin sudah lebih dari cukup sosialisasi dan edukasi. Tapi daerah-daerah yang terluar, daerah-daerah pendalaman, sementara di daerah-daerah pendalaman juga mereka punya media sosial, itu tapi dia saya tidak terjamah oleh informasi pilkada. Maka mungkin kita berharap dengan kondisi seperti ini, Dr. Nasrul Zaman, Pehtem ini menjadi bahagian daripada advokasi agar KIP Aceh bisa melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengisi ruang sisa waktu yang ada. Ya, ini tanggal berapa ini? Tanggal 14. Tanggal 14. Tanggal 14, tanggal 27 ya. Iya. 13 ada sekitar 10 hari efektif lah kita bilang. Ya 10 hari efektif saya pikir kencengin tuh. Materinya bisa begini saja, materinya diminta pada kandidat lagi untuk memberikan video-video singkat Reels-nya ke KIP. Ya, 10 film. Jadi kan mereka yang diminta adalah mereka memotong visi misinya. Ketika debat kandidat kemarin semana, minta 10-15 Reels masing-masing. Nah, dikasih ke KIP kemudian publikasikan. Ya, kita bicara lah. Bagus. Supaya gaji becek kan. Baik. Sebagai statement closing, karena kita sudah berada di penghujung diskusi, Dr. Nasrul Zaman, mohon beri pandangan sedikit kepada KIP dan kepada peserta pemilu agar senantiasa bisa mendorong partisipasi dan pemilih itu berkualitas. Ya, dibutuhkan keterbukaan dan kecerdasan dari penyelenggara di dalam memilih alat media kampanye, alat peraga kampanye. Jadi jangan tradisional lah, ya, jangan konvensional. Sudahlah tradisional dipasang pakai tali-tali plastik, ngasal ngikatnya, ditaruh di semak-semak, orang nggak lihat. Ini ada kan di semak-semak juga. Betul. Misalnya itu kan nggak pantas begitu. Dihargai juga uang rakyat itu. Nah, kemudian jangan terus merasa kita akan kelihatan dungu kalau berdiskusi dengan orang lain. Nggak begitu. Justru sebenarnya kita akan kelihatan cerdas ketika kita mau mengajak-ngajak orang-orang lain berdiskusi dengan kita sebagai penyelenggara. Baik. Terima kasih Dr. Nasrul Zaman. Rakan Pehtem, tahapan pilkada bukan menjadi tanggung jawab KIP seutuhnya sebagai otoritas penyelenggara. Tapi tahapan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk tanggung jawab para peserta. Edukasi dan dorong pemilih menjadi pemilih yang partisifan, menjadi pemilih yang cerdas. Pehtem berpisah saat ini, episode berikutnya tunggu saja di layar handphone Anda. Saya Akmal Afzal mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.